Prasetyo HS. Ketawa sih. Udah ketawa. Halo guys, kembali lagi ke channel gue Prasetyo HS. Nah, kali ini pada konten gue akan bahas terkait beberapa pertanyaan kalian di konten gue sebelumnya, yaitu tips dan trik interview dalam bahasa Inggris atau interview kerja, ya kan. Banyak dari kalian yang tanya ke gue gimana sih cara bernegosiasi kerja, terus negosiasi gaji atau bikin CV yang menarik. Nah, kali ini gue bener-bener kali pertama masuk on frame di kamera. Kali ini gue udah kedatangan teman gue, sahabat gue yang memang berpengalaman di bidangnya, yaitu sebagai HRD ya. Nah, beliau sih gue nggak apa-apa deh. Dia nanti bakal ceritain gimana trik-triknya biar kalian bisa mendapatkan. Oke, silakan lu bisa kalian. Oke guys, kenalkan gue Nando ya. Jadi gue selama bekerja itu lebih kurang 8 tahun itu kebetulan bekerjanya di dunia multi finance, lebih kurang gak pernah keluar ya. Jadi 4 tahun gue pernah ngalamin mencoba di posisi di HRD, 2 tahun gue coba pernah di marketing jadi retail, terus 2 tahun terakhir gue marketingnya di corporate ya. Jadi ya lumayan 8 tahun, harusnya pengalamannya udah lumayan. Terus jurusan kuliah apa? Posisi terakhir gue corporate development ya. Development. Oke, jadi Doi ini bekerja di salah satu multi finance nomor 1 dan terbesar di Indonesia. Kalian nanti bisa searching di internet ya. Nah, salah satu posisi yang sedang saat ini Doi jalannya adalah sebagai corporate development. Nah, bro, lu bisa jelasin nggak sih gimana caranya bikin CV yang bagus, CV yang bisa dilirik oleh perekrut, CV yang bisa masuk ke kualifikasi? Lu biasanya yang nggak ada apa sih? Kalau untuk CV sih kita nggak ada standar baku ya. Jadi kan CV itu kan intinya itu kan biodata ya, identitas diri. Jadi intinya selama CV itu informatif ya, isinya terkait biodata, pelamar kerjanya lengkap, informasinya cukup, ya harusnya dari situ kita harusnya biasanya CV-nya udah kita lirik sih. Sama satu ya, mungkin minusnya banyak pencari kerja itu adalah orang melamar terus tulis kemampuan Microsoft Excel atau Microsoft Word-nya bintang 5 misalnya, atau poinnya 5 atau poinnya 10. Tapi realnya ketika melakukan CV itu ada yang jelek juga gitu. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan HRD juga. Jadi jangan sembarang sih. Informasi-informasi apa yang harus wajib dilampirkan? Informasi ya. Kalau misalnya fresh graduate itu intinya perlu dilampirkan tuh selain di biodata tadi, mungkin pendidikan sama kalau misalnya pernah ikut organisasi atau seminar-seminar apapun itu atau pernah magang itu dimasukkan saja gitu. Ya termasuk mungkin pernah punya pengalaman mungkin cuma di Karang Taruna atau pemuda masjid atau apa itu boleh masuk. Kalau untuk pengalaman? Kalau untuk fresh graduate ya pastinya pengalaman kerjanya ya, pengalaman kerjanya di mana, posisinya apa, terus berapa lama bekerja di situ ya. Jadi teman-teman kalaupun punya pengalaman kerja jangan bangga ketika pengalaman kerjanya banyak sampai 10 tapi kerjanya cuma 2-3 bulan. Ya itu justru HRD yang merekrut biasanya akan warning ini, doang kerjanya tuh loncat. Yang lu rekomendasiin itu berapa sih misalnya buat dari 10 nih, lu nggak mau banyak yang lihat tuh ini 10 loncat dengan pengalaman 2-3 bulan. Yang bagus itu berapa itu? Kalau standar itu minimal tuh paling minim tuh minimal 3 bulan sih. 3 bulan. Tapi ya lihat lagi kalau misalnya tiap 3 bulan dia juga pindah-pindah, berarti kan ada tanya nih, apakah dia benar-benar kutu loncat atau secara performance dia memang nggak bagus. Jadi perusahaan yang menerima dia tuh ya udah diudahin aja gitu. Terkait kayak jumlah lembaran CV itu ada nggak sih pernah baknya? Saya harus 2 lembar atau 3 lembar atau 1 lembar. Kalau menurut gimana? Kalau CV sih kalau sekarang sih sebenarnya udah banyak online ya. Ya CV online. Jadi sebenarnya untuk tahap pertama melamar itu sebenarnya yang diperlukan banget itu adalah surat lamaran kerja sama CV. Terus CV-nya yang udah dilengkapi dengan foto. Ya kalau misalnya teman-teman mau lampirin kayak SKCK atau KTP, ya itu boleh-boleh aja sih. Tapi sebenarnya yang paling krusial utama itu adalah surat lamaran dan CV. Itu ya. Jadi teman-teman yang paling diperhatikan itu adalah informasi. Jadi kalian harus jelas lampirin itu informasi di kalian
rapi tersebut. Oke, untuk pakaian sendiri lu ada nggak tips dan triknya gimana untuk pakaian yang digunain yang dipakai dalam menghadiri? Oke, kalau untuk pakaian sendiri, mungkin selama ini teman-teman ya banyak pencari kerja itu yang pakai pakaian tuh terlalu, kalau gue bilang tuh agak jadul ya, dengan pakaian hitam putih. Ya, hitam putih itu kan selalu identik dengan orang magang atau mungkin pencari kerja yang baru-baru cari kerja gitu. Ya. Jadi kalau untuk pakaian itu sebenarnya formal dan rapi. Ya, jadi tidak harus hitam putih. Hitam putih itu kalau sekarang kayaknya agak kurang ya, karena kadang beberapa perusahaan itu apalagi untuk butuh orang yang di front office atau di lapangan pasti akan lihat fisik kan, looknya nggak sih nih orang ya. Kalau saya lihat hanya hitam putih itu selalu orang yang ingat sama ini baju putihnya, kalau baju putihnya yang bagus. Kadang kan orang baru cari kerjaan baju putihnya ya mohon maaf agak formal sih. Ya kan, jadi orang Karena emang biasanya orang kalau cari kerja masih belum jadi. ya gitu ya. biasanya belum ada yang nikah, tapi kan kesannya agak Bajunya formal. kumar. Ya jadi lebih baik pakai kemeja panjang, lengan panjang, warna polos, tapi jangan putih boleh sih sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau berhubung kita di industri multi finance ini tidak seformal perbankan, jadi sebenarnya pakai kemeja Lengan pendek. ya selama itu tidak rame ya. Kalau pakai kemeja pantai sih nggak panas juga sih. Jadi ini kemejanya selama lengan pendek dan memang rapi dan formal sih, kemejanya boleh-boleh aja sih. Oke. Itu kalau buat cowok ya. Jadi kalau cowok kemeja yang nggak rame, yang polos, lengan panjang atau pendek, celananya juga masih yang penting nggak jeans ya. Nggak jeans, celana bahan, Bajunya kalau gitu masih rapi. Oke. Kalau buat cewek gimana? Kalau cewek lebih bebas sih justru ya. Cewek boleh dia pakai celana, terus pakai blazer atau pakai baju batik. Ya kalau cewek kan stylenya lebih itu ya. Sama intinya ya nggak apa-apa sih nggak pakai sepatu sandal juga. Kalau bisa jangan. Ya, lebih baik pakai sepatu formal dulu. Nah kan kita juga masih mencari kan. Nah, apalagi kita mau ikut proses interview, rekrutmen dan lain-lain, kita nanti akan ketemu user kan. Nah, user karena lihat lain orang datang interview kok pakai sandal jepit atau pakai cuma sepatu template atau pakai mungkin wakai, ya itu kayaknya kesannya Terlalu nggak santai niat ya, kayak nggak kerja gitu. Oke, jadi kalau yang cewek yang penting tuh ya tetap sama rapi, yang terus juga jangan pakai yang misalkan top atau itu kali ya sudah jangan, yang jelas sama sudah rapi. Terus untuk sifat dan sikap sendiri selama interview gimana menurut Masnya? Apa sih yang harus dilakukan ketika mulai dari masuk ke ruang interview, terus juga pas ngobrol itu gimana? Biasanya lu ngeliatnya sebagai HR itu gimana sih untuk menilai, oh ini orangnya kayak gini, oh ini orangnya kayak gitu tuh. Lu lihatnya gimana? Ketika misalnya orang ini kok nggak pede, lu lihatnya dari gestur apa? Ada nggak yang kayak gitu? Kalau di situ sih kita nggak terlalu biasa ya, tapi ya karena kita mau budaya timur kayaknya sopan santun itu sedikit lebih baik lah, lebih bagus lah. Nah cuma memang ada beberapa case interview itu kadang ada memang pencari kerja itu yang agak songong. Iya. Ya songongnya dalam hal masuk tanpa disuruh duduk karena duduk. Ya ada baiknya ketika masuk ke ruangan interview, ya ketika diizinkan masuk ya kita masuk dulu aja berdiri. Nah setelah berdiri, interviewer yang suruh duduk ya baru kita duduk. Akan baiknya ketika disuruh baru duduk. Ya. Untuk posisi duduknya gimana? Misalnya pas di meja, tangannya di atas meja atau tangannya di umpetin atau gimana? Posisinya gimana? Kalau posisi duduk sih nggak ada salah, asalkan kamu nggak kayak orang ketakutan yang cuma badannya disembunyiin atau tangannya atau gimana orang video atau Twitter itu ya jangan. Oh jangan ya. Ya, intinya ya duduknya biasa aja gitu, biasa. Terus yang penting itu sebenarnya ketika interview itu pede ya. Jadi beberapa orang tuh kadang di interview itu dia berdusta. Berdusta maksudnya gimana? Ya pas interview itu kadang kan interviewer suka tanya-tanya terkait hal pribadi, atau pengalamannya apa, skillnya apa. Makanya saya tadi yang CV itu jangan kemampuan Microsoft Word cuma bintang 2, dia bintang 5. Nah kadang kan interviewer tuh iseng dites. Ya maka bikin CV itu harus jujur gitu. Ya seperti itu. Ya kadang kan pencari kerja tuh yang saya bilang tadi di CV tulisnya kemampuan Microsoft Excel ya, karena kan di perusahaan biasanya pakai Excel. Excelnya bintang 5. Terus ternyata pas kita tes nggak bisa, itu bohong. Itu dusta ya? Itu dusta. Itu contoh dusta yang saya bilang tadi. Ya atau
dibilangnya punya pengalaman kerja di PT A, PT B, PT C ya. Pengalaman kerja itu justru HRD itu kadang kalau memang kita punya link ke situ atau memang kita even nggak ada link pun biasa kan pas interview kita akan minta yang namanya surat pengalaman kerja. Nah bisa kita kan hubungi sih, random tapi buat cross check ya. cross check ke perusahaan sebelumnya apakah benar di perusahaan itu ada karyawan yang bersangkutan gitu. Jadi kalian tuh kalau bikin CV itu harus benar-benar jujur gitu, karena memang kadang-kadang HR itu punya komunitas untuk melakukan cek Ya ada cek ya, cek gitu. Benar nggak sih kalian berkas kerja di situ atau kerja di situ gitu. Terus selanjutnya untuk menanggapi kayak pertanyaan segala macam gimana? Maksudnya kan kalian karena sebagai interviewer juga pasti punya pertanyaan yang sudah terjadwalkan atau terencana. Nah, itu buat pencari kerja itu seperti apa? Untuk mempersiapkan biar pas ditanya itu mereka nggak dulu. intinya kalau misalnya interview ya, kalau saya juga sharing ke sesama HRD itu rata-rata interview itu ditanya sama, lebih kurang sama loh ya. Jadi nggak ada beda. Jadi mau kerja di perusahaan perbankan, di retail kayak Indomaret Alfamart atau di Sebut merek. ya, Terus. di ya pokoknya di minimarket ya atau dimanapun rata-rata interview prosesnya sama. Yang ditanya sama HRD atau interviewer itu pasti sama. Ya jadi intinya interview itu mau dia fresh graduate maupun punya pengalaman itu harusnya sebenarnya pede aja gitu. Karena kan ada orang interview itu yang pas interview gugup atau kayak orang ketakutan, padahal di saat interview ketakutan tuh kan yang ada interviewer berpikir ini orang Bener nggak sih? apa sih? justru makin kalian takut orang makin bertanya-tanya gitu. Kok takut bukannya ini si ide dikit yang ditanya kan juga seputaran tentang diri dia doang. Jadi jangan takut sih. Sama kalau bisa kita yang lagi di interview harus berani tatap mata gitu ya, harus menatap mata ya. Jadi jangan cuma nunduk. Jadi interview kayak nunduk tuh kayaknya ya kita tuh kadang berpikir bisa butuh marketing baru di interview aja udah nunduk ya, emang bisa diterima. Padahal kan marketing harus jualan kan? Ya Itu jualan marketing diri kan harus takut. nah, marketing itu semua orang malu, itu kan salah ya gitu. Ya yang jelas sih pasti kalian harus persiapin ya, karena tadi sudah dikasih info bahwa pertanyaan itu pasti sama ya, jadi kalian tuh harus siapin dulu lebih kurang sama ya, lebih kurang sama, siapin stok jawaban dari setiap pertanyaan itu. Jadi pas kalian ditanya itu udah tahu, tapi yang jelas juga harus jujur gitu, jangan sampai kalian melebih-lebihin atau ngurang-ngurangin cara maksudnya atau yang dilakukan ketika semua itu nggak benar, itu kalian sendiri. biasanya kalau tahu nggak benar tuh ada gesturnya juga sih. Orang Karena ada bohong gitu ya orang bohong tuh kan ada ya HRD itu beberapa HRD itu ada yang di training terkait gestur. Jadi kalau saya yang bohong tuh ketahuan. Contohnya kayak gimana? Yang mata lirik. Iya, mata lirik atau lirik atas sampai ketika bohong kan kadang orang nggak berani netap ke mata orang kan. Iya. Itu salah satunya ya, salah satu gestur orang menandakan itu bohong. Dan biasanya kalau udah bohong tuh itu akan jadi bumerang ke interviewer yang bohong. Akhirnya bisa kan lebih nyensar lagi nyensar sampai akhirnya makanya tahu poinnya gitu. Oke. Nah itu untuk terkait pertanyaan-pertanyaan. Nah kalau misalnya untuk tahapan selanjutnya itu misalnya seorang calon pencari kerja atau kandidat sudah selesai interview, step selanjutnya misalnya mereka udah oke nih, terus negosiasi gaji. Nah itu gimana? Maksudnya ada nggak sih tips negosiasi gaji? Mulai dari fresh ataupun yang pro hire kayak gitu. Dan kalau fresh graduate itu sebenarnya setiap perusahaan itu punya standar sendiri ya. Nah kalau kita di multi finance kebetulan ya mini itu UMR lah, jadi kita hampir tidak punya karyawan yang dibayar di bawah dari UMR. Oke, ya apalagi kan rata-rata sekarang hampir semua perusahaan multi finance itu udah TDK ya, jadi TDK berarti juga mau ngomong harus ikut aturan pemerintah. Nah jadi kalau untuk yang fresh graduate itu ya intinya ya udah, kalau saya bilang nggak usah terlalu muluk-muluk minta gaji gua harus dibayar misalnya UMR-nya misalnya 4 juta, harus dibayar misalnya 8 juta, 7 juta, jangan muluk-muluk dulu, minimal kalian tuh punya pengalaman dulu ya. Jadi begitu kalian punya pengalaman, nanti nilai jualnya akan naik sendiri gitu. Nilai jual. Nah itu tadi untuk yang fresh graduate ya. Kalau yang pro hire lu ada nggak? Kalau yang pro hire atau punya pengalaman ya, nah pengalaman tergantung nih. Kalau misalnya kan kita gue kerjanya di multi finance ya. Terus yang di pro hire-nya atau yang punya pengalamannya misalnya di industri manufaktur, itu kan kalau bisa dibilang itu kan agak kurang nyambung ya. Ya pasti kita nggak berani muluk-muluk akan bayar mahal ya.
Pro hire yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya gue misalnya di PT Multi Finance A, nah yang mencari kerja tuh punya pengalaman, misalnya dia pernah jadi supervisor atau pernah jadi pimpinan cabang atau pernah jadi mungkin marketing doang di Multi Finance B, ya bisa jadi itu bisa jadi pertimbangan. Ya, nah pertimbangannya apa sih? Ya pasti kita lihat dulu nih, itu Multi Finance-nya secara image-nya bagus nggak sih? Secara portofolio. Ya portfolionya bagus, asetnya bagus nggak sih? Ya, terus ya image dari di pasaran juga bagus nggak? Nah terus ya pasti ya, kalau misalnya pro hire pasti kita akan ambil sebenarnya skillnya ya. Maka tadi yang gue bilang intinya kalau kalian belum punya pengalaman, udah yang penting sekarang pengalamannya dulu, karena orang pro hire itu yang dia adalah skill. Kalau kalian belum punya skill, belum punya pengalaman itu dengan karakter. Ya jadi kalau yang pro hire intinya pengalamannya akan dia ambil. Terus terkait nego gimana gitu? Jadi mana orang pasti mau keluar dari kantor yang lama dan pindah ke kantor yang baru, pasti ekspektasinya ada improvement. Gajinya Ya, yang perlu duit kan. Kalau nggak gaji dulu besar atau jabatannya naik. Jabatan naik atau ya mungkin suasana kerja juga bisa jadi. Tapi sebagian besar itu pasti lihatnya adalah jabatan atau duit. Ya, jabatan naik pasti ujungnya duit juga naik. Oke, ya. Nah, pasti pertimbangan utama itu duitnya naik. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa cari sih. Biasa kan Referensinya. teman-teman cari melamar kerja, apalagi sudah punya pengalaman kerja sebelumnya, pasti udah lebih ngerti lah ya. Biasanya kalau misalnya melamar kerja, perusahaan A butuhnya misalnya marketing atau supervisor marketing, ya kan nanti bisa cari tahu pasarannya supervisor marketing itu gajinya berapa sih gitu ya. Nah ketika pasaran kita udah tahu, nah kita coba cari di bottom up sama bottom ya paling bawah lah. Jadi batas paling bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Ya. Jadi minimal itu tahu dulu nih. Jadi pas nego nanti dengan usernya mau interview itu akan lebih enak daripada kita nggak tahu, yang ada nanti kita tawarin diri kemana lah. Jadi orang juga ya syukur skillnya cocok dibayar mahal, kalau enggak ya pasti akan tolak. Yang selanjutnya itu adalah harusnya pertanyaan ini gue tanyain di awal sih. Nah, berapa lama sih proses untuk lamaran, dari proses pengiriman lamaran sampai dipanggil kayak gitu? Biar kadang-kadang syarat seorang pencari kerja itu nungguin tuh, kok gue udah sebulan dipanggil ya. Kan ada yang 1 hari baru ngirim CV, besoknya dipanggil gitu. Kan dia merasa kok kayak di PHP-in. Nah, menurut lu gimana sih pertimbangannya? Ya. Sebenarnya kalau untuk yang ini kita baca pro hire dulu. Pro hire itu berhubungi kebutuhan perusahaan yang lebih urgent, tapi dia akan lebih prioritas. Ya makanya biasanya yang pro hire ini gimana sih? Ya kan kita ada headhunter sama yang ini kita dari pelamar kerja. Jadi kalau pelamar kerjanya pernah di Multi Finance atau pernah menjabat di posisi yang kita butuhkan, itu kan di prioritas. Ya untuk yang pro hire Itu biasanya jangka waktunya berapa lama? Jangka waktu ya kalau butuh sih masuk CV, kalau kita lagi urgent ya langsung Hari. bisa 1 hari. Nah, itu tadi yang pro hire kan 1 hari itu. Kalau yang paling lama biasanya berapa lama? Nggak per hari kalau memang urgent sih sehari, tapi paling lama tuh Minggu kali ya. seminggu 2 minggu tergantung. Kalau untuk yang fresh graduate? Kalau fresh graduate ini biasanya agak lama sih. Ya, lamanya bukan berarti kita nggak proses ya. Jadi sebenarnya kalau gua dulu ya waktu gua di HRD, setiap kali CV yang masuk ya baik orang ngirimnya langsung ke kantor ataupun ngirim via email, itu gua akan masukkan ke logbook. Ya, jadi gua akan punya sebuah database yang isinya adalah data-data pencari kerja. Ya. Nah data itulah nanti akan gua jadikan acuan lah, ya referensi ketika buat ada kebutuhan sumber daya manusia SDM, ya pasti gua kebongkar data itu. Ya, nah efeknya apa sih ketika semua dimasukkan ke situ? Akhirnya kan dia harus FIFO, ya kan, first in first out. Jadi kasihan kan orang yang udah melamar mungkin sebulan yang lalu tapi belum dipanggil, tapi orang baru melamar hari itu udah dipanggil. Ya maka pasti kan FIFO. Ya. Tapi gue biasanya juga nyimpan CV nggak lama-lama sih. Jadi paling CV itu paling lama yang disimpan di database itu 3 bulan. Itu udah lebih dari 3 bulan itu bisa nggak proses. Karena kan biasanya kan orang melamar kerja itu nggak hanya ke satu perusahaan. Jadi biasanya gue akan yang penting cari yang lain dulu. Ini mungkin yang selanjutnya itu kayak ada nggak sih tips dan trik untuk teman-teman yang masih nganggur atau teman-teman yang masih duit, gimana caranya biar mereka bisa cari kerja, dapat kerjaan. Nah, kalau untuk yang fresh graduate gimana cara bikin CV, bagusnya gimana sih tips-tips buat lu Untuk dapat kerja. untuk dapat kerja gimana?
Kalau pengalaman gue sendiri sih, gue juga dulu fresh graduate ya, jadi pertama kali masuk di finance itu juga nggak punya pengalaman. Melamar kerja itu melalui job fair. Ya job fairnya, tapi gue bukan job fair yang kayak job street itu kan udah kebanyakan tuh kayak saingannya. Ya mungkin butuh posisi cuma 400 orang, tahu-tahu yang melamarin mungkin ada 5.000 orang gitu. Makanya kalau beberapa kali kalau saya nonton posting lowongan kerja di job street atau mungkin ikut job fair di job street, itu kayaknya akan lama banget di proses itu. Karena itu tadi yang gue bilang butuhnya 400, ternyata 5.000 gitu. Itu udah kebanyakan ya. Nah kalau gue dulu job fair-nya itu yang diadakan oleh kampus. Biasanya kan kampus itu ada kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nah ketika job fair itu diadakan oleh kampus dan perusahaan-perusahaan yang kerjasama join itu biasanya peluang teman-teman yang fresh graduate di situ gitu. Itu kan untuk kondisi yang normal ya. Kalau untuk pandemi kayak gini gimana? Kalau pandemi ya intinya sih kalau pandemi sekarang sih orang kalau lama kerja saya banyak pakai online ya. Jadi pakai ya kan ada situs-situsnya tuh, tapi paling ya kalau untuk yang pro hire sih mungkin bisa pakai LinkedIn ya, itu bukan endorse tapi memang banyak orang punya pengalaman kerja itu rata-rata udah punya LinkedIn ya, dan kalau misalnya fresh graduate punya LinkedIn kayaknya biasanya agak kurang biasa sih. Jadi selama pandemi sih ya intinya orang kerja tetap online aja. Jadi gue juga dulu ketika jadi HRD dulu juga paling meminimalisir orang lama kerjanya terus di kantor. Ya bukan kenapa ya. Ya kita ngobrol juga sih ke les ya, karena memang aturan kantor juga udah nggak boleh terlalu banyak atas. Jadi mending dikirim CV dulu ya udah. Nah sama sambil kirim CV biasanya teman-teman ini sukanya kayak yang fresh graduate nih, mau melamar kerja tuh bukannya sharing ke orang yang sudah punya kerja, tapi sharingnya ke sesama teman-teman yang lagi mencari kerja gitu. Jadi istilahnya kayak mencari masukan, tapi masukannya terlalu bagus. Iya, tanpa gitu. Benar. Sama-sama mencari informasi, tapi ya belum tahu gitu kan. Ya kayak gue sharing sama si Pras ya, cuma yang aja gue lagi nyari kerja, kita lagi nyari kerja. Dan ketika kita sharing berdua, kita tuh nggak akan dapat jalan keluar. Ya paling kita pasti yang masuk. Ya jadi kalau bisa teman-teman tuh lebih banyak sharing ke orang-orang ya yang punya pengalaman kerja, yang udah bekerja lah ya. Karena ketika teman-teman belum punya kerja, bergaul di lingkungan orang yang sudah bekerja, ya bisa jadi kita di rekomendasi juga kan. Siapa tahu ada yang kosong, ini ada yang kosong aja lama aja gitu. Ya minimal direkomendasi sama mindsetnya kita bakal berubah. Gitu kan. Oke, itu kan tadi untuk soal apa tadi? Nah, untuk fresh graduate sendiri itu apa sih yang harus mereka lakuin ketika gua ini bener-bener pengalaman pertama cari kerja, dan biar mereka bisa dipanggil tuh apa sih? Apa tips lu apa? Saya kayak harus jual jadi komunitas buat itu apa itu? Ya pertama CV menarik. CV menarik tuh ya. CV yang menarik. Ada foto ya, foto itu kalau bisa foto terbaru gitu. Foto terbaru ya kan, kadang orang kerja fotonya dia sudah 2020, foto 2015 ya, itu kan udah beda banget kali ya. Kelihatan kok mana foto asli itu foto lamanya, foto yang setelah CV yang menarik. Yang kedua tuh yang kita lihat adalah pengalaman organisasi itu penting banget ya. Maka kan kita kerja juga masuk ke organisasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya pengalaman organisasi nggak ada, ya gimana caranya? Akan susah juga sih ketika misalnya teman-teman itu cuma jadi mahasiswa yang kerjanya kampus, rumah kampus, atau kampus, kos kampus ya. Itu akan lebih susah ya. Mungkin kita akan lebih pilih misalnya, oke lah kalau misalnya ke rumah dia punya pengalaman misalnya jadi pengurus Karang Taruna atau pengurus masjid atau ikut organisasi apalah ya, sama tidak melanggar organisasi, tidak melanggar hukum ya. Atau mungkin di kampus ikut misalnya ada himpunan mahasiswa jurusan ya, atau badan eksekutif mahasiswa ya, walaupun statusnya anggota ya. Karena dulu juga gua waktu pengalaman kerja juga kebetulan ikut HMJ ya, himpunan mahasiswa jurusan. Gua walaupun anggota gua tulis gitu. Karena itu bisa meningkatin daya jual kalian di perusahaan gitu. Karena memang itu salah satu positif yang bisa perusahaan ambil dari kalian. Jadi buat kalian tuh sebagai fresh graduate, ikutin selama masih kuliah tuh ikutin semua himpunan, semua organisasi. Tujuan itu apa? Yaitu untuk selain untuk di CV besok atau saat kalian melamar kerja,
setidaknya bisa merubah kepribadian kalian, gitu, pola pikir kalian. Nah, keuntungannya itu nilai plusnya itu adalah untuk pada saat kalian mencari kerja, gitu ya. Nah, gue bakal lanjut di part 2, yaitu tips dan trik bagaimana bisa bekerja di perusahaan multi finance, gitu ya. Nanti gue bakal lanjut di part 2. Kalian yang sudah nonton video ini jangan lupa nanti mampir di part 2. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalnya informasi ini membantu kalian atau menambah informasi kalian, bisa kalian sebarin ke link teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa aktifin notifikasi ya buat kalian biar terus update YouTube channel gue. Oke, sampai jumpa di part 2. Halo guys, kembali lagi ke channel gue, Prasetyo HS. Ketawa sih. Udah ketawa. Jangan ketawa. Kalau serius, Pakai masker dulu boleh nggak? gak usah Biar kan biarkan, sih, ya gak kalau usah kan di- di dalam itu keluar